warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kurnia Utami, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP YP Bakti Ibu 11 Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Ibu Sumini dan pengajar praktik Bapak Suroto. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian dan hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Guru harus mampu memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, maka motivasi dari diri anak berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru harus membantu hadirnya motivasi internal agar murid menjadi dirinya sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan yang mereka percayai. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir, manajer. Seharusnya guru berada pada posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas berhasil pada diri murid. Yang keempat yaitu pembuat keyakinan, sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi sebagai penyelesaian masalah dengan menggunakan 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan.
dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu dalam menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada diri murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terbentuk sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, yang ternyata penghargaan yang selama ini saya berikan kepada murid yang memiliki semangat belajar yang tinggi berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreatif, dan bersifat hukuman. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai guru saya harus ada pada posisi manajer dan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang selalu mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi saya sebagai guru, harus berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya berada pada posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi perasaan bersalah karena harus selalu menghukum dan memberi konsekuen jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya melakukannya tidak secara beruntun, yaitu saya melakukan validasi tindakan, menanyai keyakinan, barulah saya menstabilkan identitas.
Contoh, saya menanyakan, benarkah kamu melakukan perbuatan itu? Adakah peraturan sekolah yang seperti itu? Dan baru menstabilkan identitas, seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Hal penting yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan saya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.